Cek 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagi. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah wala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah Isya Masjid Raudhatul Falah yang dirahmati Allah Ta'ala. Untuk yang kesekian kalinya kita haturkan syukur kita, terima kasih kita kepada Allah, karena hingga detik ini kita tetap ditakdirkan sebagai hamba-hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, dan insyaallah sekaligus sebagai hamba yang terus berikhtiar meningkatkan amal soleh kita masing-masing. Mudah-mudahan hadirin kondisi seperti ini dapat istiqomah, bahkan meningkat yang setinggi-tingginya, sebaik-baiknya, hatta nanti saatnya kita mati kembali ke hadirat Allah betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti saatnya kita dapat bertemu dengan beliau, mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat singkat ini. Setelah kita membahas tentang bab sakit, orang sakit, doanya nyambangi orang sakit dan seterusnya, sekarang kita waktunya membahas tentang kematian. Ini sudah bab ke-150 tentang babu talqin, mentalqin al-muhtador. Muhtador itu artinya banyak. Ada yang dimaknai dengan sakaratul maut, ada yang ikhtidor, ada naza, ada yang ghamus dan lain sebagainya. Hadirin, talqin ini juga ada dua pendapat. Tapi kalau dalam bab ini, talqin itu adalah untuk yang akan mengalami mati. Talqin itu artinya dibimbing, dituntun untuk apa? Nah niki mengucap la ilaha illallah. Ini yang sesuai dengan bab ini.
ada di lapangan talqin itu dimaknai menalkin orang yang sudah mati, bukan yang mau mati tapi yang sudah mati, yang berada di dalam kubur itu. Wallahu alam nggih. Semuanya baik nggih. Sing ora baik ya yang ndak mau menalkin. Baik, kita lanjutkan dulu sekarang. Cuma 2 hadis ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya kembali menyinggung tentang kematian itu. Mati itu ada macam-macam hadirin. Ada mati yang nikmat. Mati kok nikmat ya. Bahkan ada yang hampir tidak merasakan. Ono pas sholat mati, imami mati, maca Quran mati, masya Allah, kaya apa nikmat iki, pengen kula hadirin. Sujud mati, ini jelas husnul khotimah. Nah, apakah husnul khotimah itu ujuk-ujuk? Ya enggak. Di riwayat yang lain disebutkan hadirin, kematian seseorang itu dalam kebanyakan kebiasaan yang dia lakukan. Nah, orang lek biasanya ngelakoni apik, insya Allah matine waktu apik. Biasanya maca Quran, kayak yang dulu membaca Al-Quran, qari di rumahnya Ibu Khofifah itu tengah-tengah maca Quran mati. Yang belum lama ini di Jakarta, ibu-ibu nggih jamaah pengajian, seorang ibu ustadzah mimpin Yasin tahlil, tengah-tengah maca tahlil irhamna ya arhamar rahimin, mati, masya Allah. Ada seorang khatib tengah-tengah khutbah mati. Nggih. Jadi kembali ini riwayat hadirin hadis. Kematian seseorang itu kebanyakan seperti dalam keadaan yang dilakukan sehari-harinya. Karena itu lek iso aja nglakoni elek, apalagi membiasakan elek. Kayak dulu itu ada berita mati tengah nanggone komplek larangan nggih, mati, naudzubillah yang seperti itu. Nah hadirin, maka monggo biasakan nglakoni apik, minimal tidak buruk gitu aja. Nah maka orang yang biasa bagus, seperti nanti panjenengan bisa lihat di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 itu Fussilat ayat 30, Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Ini kalau dimaknai singkat, wong sing menyatakan Allah semata-mata Tuhannya, artinya beriman kepada Allah betul dan segala macam rukun-rukunnya, ya 6 rukun itu semuanya diyakini. Kemudian dia sudah tidak menodai lagi imannya, tidak syirik, tidak khurafat, tidak tatayur, tidak nujum dan lain sebagainya. Pokoknya murni imannya, ungkul, summastaqamu, terus dia istiqomah. Iman sing wungkul ngoten niku nggih istiqomah dia sampai mati. Ini bolak-balik saya sampaikan. Golek mati hadirin, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat berbondong-bondong nggih dari berbagai macam tempat. Ada di antaranya dari surga. Malaikat itu ke surga hadirin. Nah, karena itu biasanya orang yang mau matinya mati karena sakit dan panjang itu biasanya mati itu melihat di atas hadirin. Mereka orang yang mau mati ini melihat ke atas, bukan nerawang, tapi memang itu kejadian yang tidak pernah dialami oleh orang yang seperti itu. Jadi dia kagum kok ono deretan barisan malaikat yang luar biasa banyaknya. Nanti hadirin kalau mau mati, ini hijab dibuka. Hijab ini yang menutup kita tidak bisa melihat yang gaib. Nanti dibuka oleh Allah. Nah, ketika dibuka bisa melihat yang gaib, termasuk bisa melihat malaikat itu. Maka kagum dia, matanya melihat ke atas karena banyak sampai ke langit itu deretan malaikat.
Allah mengatakannya tatanazzalu, itu berbondong-bondong turun malaikat. Bukan hanya nazala, kalau nazala seorang malaikat turun, ini tatanazzalu, kata jamak. Nah, malaikat itu juga ada yang dari surga. Nggih. Yang dari surga ini ada yang membawa apa? Kafan. Kafannya ruh itu dikafani nanti, ruhnya orang yang baik. Ada yang membawakan al-hanud, istilahnya minyak yang paling wangi dari surga lagi. Nggih. Ada ketika orang yang sakit ini mau mati, malaikat yang dari surga itu bilang, nggih, perkataan malaikat ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam. Jadi hadirin, malaikat sopan kalau kepada orang yang baik, kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa. Jadi tidak gerusa-gerusu, tidak kasar, tidak keras, seperti ketika akan menyambut rohnya orang-orang yang tidak beriman. Kepada orang yang beriman ini Masya Allah santun banget. Nggih, diomongi wahai roh, keluarlah. Nggih, kembalilah kepada Tuhanmu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyah. Hadirin, matinya nikmat. Setelah keluar hadirin, oleh malaikat dikafani, ruhnya dikafani, kafannya dari surga. Nggih. Terus dikasih al-khanud tadi, minyak wangi, dibawa naik langit demi langit sampai di hadapan Allah Ta'ala. Masya Allah. Nggih. Mudah-mudahan kita bisa mati yang seperti itu. Nggih. Nikmat matinya. Nggih. Lah kalau orang yang kafir, orang yang ahli maksiat, ahli durhaka, Masya Allah sakitnya. Tidak ada yang menandingi hadirin. Masih mau dicabut nyawanya itu, ada keterangan sakitnya itu seperti kambing yang dikuliti kulitnya waktu masih hidup dikuliti. Bisa dibayangkan coba. Ada yang mengatakan seperti dibabat 100 pedang tombak panah yang tumpul. Dibabat pedang yang tajam aja sakitnya luar biasa, apalagi tumpul. Hadirin, ada juga yang mengatakan orang yang durhaka itu lek mati nanti ada besi, nggih, kayak jangkar itu, nggih, kayak pancing, dimasukkan, nggih, mulai dari mulutnya ditarik keluar, begitu sakitnya orang yang durhaka itu. Nah, maka sekarang waktunya kita menentukan memilih mati yang kayak apa, nggih. Dan nanti hadirin, orang yang mati baik tadi itu setelah di hadapan Allah Ta'ala kemudian oleh Allah Ta'ala diterima, kembalikan lagi, pertemukan dengan jasadnya. Jadi nanti hadirin, ketika jasad sudah di alam kubur, dikubur oleh petugas kubur itu, kemudian rohnya sudah dikembalikan, maka dimasukkan ke dalam jasadnya lagi. Kok bolak-balik ini ra? Ndi mau. Nah, oleh karena itu hadirin, mari kita berupaya menjadi orang yang baik agar mati kita nanti gampang. Nah, kita kembali ke sini dulu aja, nanti cerita yang lain lagi. Rasul bersabda, katanya Nabi, man kana akhiru kalamihi, ini kemarin sudah kita bahas. Sing sapa wonge akhir ucapannya, perkataannya la ilaha illallah dakhala jannah. Nggih, mari ngomong la ilaha illallah wis gak ngomong napa-napa malih terus mati, dijamin swarga. Nggih, persoalannya lan iki sing hanya haknya Allah yang tahu, apakah masuk surganya itu langsung atau mampir neraka dulu. Nah, kalau dia dulu waktu hidupnya banyak dosanya, banyak maksiatnya, bahkan mungkin dosa-dosa besar, cuma ketika mau mati dia mengucap la ilallah, dijamin swarga. Cuma kapan? Ini haknya Allah Ta'ala. Nabi saja tidak menjelaskan. Cuma yang jelas memang andaikan dia masuk neraka itu toh akhirnya bebas, kemudian masuk surga. Karena itu hadirin, supaya matinya ini nanti gampang mengucap la ilaha illallah, itu biasakan ketika masih hidup ini zikir la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala,
sekalipun apa kita ini kalau di sini nggih, kalau di tempat saya sholat yang bacaannya keras, zikirnya dipimpin imam. Tapi lek sholat yang bacaannya pelan seperti duhur dan asar, zikirnya sendiri-sendiri. Panjenengan jangan sampai luput tidak membaca satu ayat kursi. Jangan sampai tidak baca. Karena ayat kursi ini kalau dibaca setiap habis sholat saja, belum di waktu-waktu yang lain, jaminan swarga hadirin. Piro sih abote maca ayat kursi ini nggih? Itu katanya Rasul, katanya Nabi, yang menjarai orang yang baca ayat kursi setelah sholat dengan surga itu hanya kematian, mati swarga. Coba, nggih. Oleh karena itu sudah sampai luput gak mau ayat kursi. Yang kedua juga jangan sampai luput baca ini la ilaha illallah, la ilaha illallah masih yo ijen nggih, minimal lek iso 33 ping 33 kali nggih. Ada ulama yang menambahi hadirin, hikmahnya juga besar. Kalau habis sholat duhur di samping baca la ilaha illallah juga baca la ilaha. Ini dulu ketika Habib Umar dari mana itu lali saya ya kesini ini juga mengijazahi ketika habis duhur panjenengan baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Apa lagi? La ilaha illallah al malikul haqqul mubin setiap habis duhur sebanyak 100 kali. Alah sediluk hadirin. Sak putaran tasbih mari. Ditutup dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Luar biasa hikmahnya. Nggih, lebih-lebih kita yang sudah usia seperti ini, kita ini ndak banyak mengandalkan kecuali bekal yang banyak nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masih sugih kaya apa kok mati ora digawa, yang digawa amalnya. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Ini tadi yang disampaikan di judul. Sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda dalam riwayat yang sahih Imam Muslim yang meriwayatkan, beliau bersabda lakinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang mau mati ojo ditinggal hadirin nggih. Lek duwe keluarga yang sudah kritis tunggoki nggih. Kalau kiranya sudah mendekati ajal, dibimbing di dekatnya telinga la ilaha illallah. Ojo mikir panjenengan kok la ilah terus mati. Ya Allah yang Maha tahu. Ada memang yang begitu akhirnya dia nalkinnya bukan la ilah tapi Allah, Allah, Allah toh. Nabi perintahnya la ilaha illallah nggih. Mungkin ketika dia mengucap la ilallah la ilaha terus illallahnya tidak terdengar kita. Mungkin, tapi Allah kan Maha tahu dan niatnya sudah niat baik. Maka kalau bisa bimbingnya ya seperti perintahnya Nabi ini, la ilaha illallah. Hadirin, kalau sudah mau ikut, nggih, dia sudah mengucap sekali saja, syukur kalau bisa 3 kali, wis aja diterusno. Nanti malah khawatir keliru tadi itu. Jadi lewis mau ucap la ilaha illallah sudah nggih dibisiki tabah sabar nggih Allah beserta kita insyaallah nanti itu tergolong mati yang husnul khotimah. Ini 2 hadis hadirin pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keluarga yang sudah nazak ditinggal, kecuali kalau ditilap. Memang seperti saya ketika istri saya meninggal itu hadirin saya juga ditilap. Saya sama anak saya yang ketiga itu lagi di rumah sakit nunggoi. Menjelang duhur istri saya bilang, ayo kan berdenang masjid sholat. Kita berangkat sholat. Hadirin begitu selesai sholat kita kembali ke kamar, dilihat sudah tidak ada. Oh nilap ini. Nggih, ada yang kayak gitu. Nggih. Ini sudah garisnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut saat ini
meninggal dunia ini tadi kembali kepada yang pertama tadi, jenazah itu mau mati dia kan melihat tadi itu barisan malaikat yang banyak. Rohnya setelah dicabut oleh petugas malaikatul maut, itu rohnya keluar, mata ini mesti mengikuti. Roh keluar tuh dia bisa melihat karena apa? Tabir ini sudah dibuka oleh Allah. Jadi bukan hanya bisa melihat malaikat, tapi melihat rohnya sendiri bisa. Ketika rohnya keluar, matanya mengikuti. Maka apa? Ketika roh sudah keluar, mati sudah. Karena sudah mati, maka tidak bisa memejamkan matanya, wis mati. Nah, karena itu ini ada bab tertentu katanya Rasul, nanti lewat jelas-jelas mati maka pejamkan matanya. Nggih, dikenekno menika nggih. Mumpung durung kaku, terus disedekepkan. Terus kalau bisa posisinya diatur, kepalanya di arah utara. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya itu tidak jarang karena di tempat saya itu mudinnya tidak ada. Saya sering bergelut langsung dengan jenazah itu. Wong mati itu ternyata macam-macam hadirin. Jadi ini betul bukan khurafat ya, bukan tahayul, tapi betul adanya. Ada orang yang mati hadirin, kecil orangnya, gede saya ini, abotnya luar biasa, kecil tapi abot ya apa? Ya gitu adanya. Ya, mungkin juga tergantung ada yang besar, ringan. Nggih, ada. Bahkan hadirin cerita yang mengatakan ada jenazah yang dibuatkan liang lahat itu liang kubur sudah diukur apik-apik, ternyata ketika dimasukkan itu tidak cukup, itu betul ada. Jadi saya pernah menemukan itu. Ya apa? Ya mungkin karena amalnya masing-masing. Karena itu hadirin, jangan sekali-kali beramal atau berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh syariat agama. Baik, kita masuk babnya lagi. Iro dawa niki. Hadirin, ini sebuah riwayat dari Ummi Salamah. Ummi Salamahnya istrinya Abu Salamah lah. Abu Salamah ini suaminya, istrinya Ummi Salamah. Sebuah riwayat dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Ketika Abu Salamah sudah menjelang wafat, menjelang nazak, menjelang ihtidor sakaratul maut, maka waqad saqa basarahu. Abu Salamah ini baru saja mengembuskan napas yang terakhir, karena itu matanya masih terbuka. Fa'ahmadahu, maka Rasul kemudian memejamkannya. Sumakola, setelah Rasul memejamkan matanya Abu Salamah ini, beliau bersabda, innar ruha, sesungguhnya roh itu idza kubido, ketika dicabut oleh petugas malaikatul maut tabi'ul bas, matanya mengikutinya, tabi'ul basaru fadja, maka setelah Abu Salamah ini jelas-jelas meninggal, fadja an-nasu min ahli, dari keluarganya pada menangisi. Hadirin kembali diingatkan, menangisi orang mati itu boleh. Justru kalau ada orang yang menangisi keluarganya yang mati, ini tanda dia sayang, dia belas kepada keluarganya yang meninggal. Yang tidak boleh itu kalau histeris, kalau apa yang ngaran ini, sampai gulung kuming, merobek-robek pakaian, ngerawi mukanya yang tidak wajar, itu tidak boleh hadirin. Itu menimbulkan beban bagi orang yang sudah mati. Nggih. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna. Ketika di antara keluargamu meninggal, kamu jangan ngomongkan yang elek-elek, yang tidak baik, terutama
untuk mayit. Kenapa? Karena saat itu malaikat masih berada di sekitarnya orang mati itu. Malaikat mengamini apa yang diucapkan oleh keluarganya yang sudah mati itu. Sumakala maka Nabi mengucap ketika setelah memejamkan matanya Abu Salamah, beliau berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamata. Ya Allah, ampunilah dosanya Abu Salamah. Misalnya di sini ada yang mati namanya Pak Husain misalnya Allahumma ighfir li Husain, ngaten nggih, karena Pak Husain yang mati, atau li Abi Husain, warfa darajatahu, angkatlah ya Allah derajatnya, fil mahdiyina, di tengah-tengah orang-orang yang mendapatkan hidayah, wakhlubhu fi akibihi, dan gantilah kebaikan-kebaikan kepada yang ditinggalkannya, waghfir lana, ampunilah kami ya Allah, walahu, dan Abu Salamah ini tadi, ampunilah aku dan dia, ya Rabbal Alamin, wahai Allah yang wahai Allah yang menjadi Tuhannya semesta alam, wafsah dan lapangkanlah ya Allah lahu, untuk Abu Salamah, fi qabri, di dalam kuburnya, wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburnya. Ini doanya hadirin. Setelah cuma ya kadang-kadang mudine rapal ngeten nggih. Ya wis rapal ya Allah maghfir lahu warhamhu wa ngeten mawon. Nah, apal ini yang dibaca oleh Nabi itu dibaca ketika selesai memejamkan matanya orang yang mati. Nanti ketika menguburkan ada sendiri, ketika memandikan ada sendiri, doanya wallahu a'lamu bishawab. Masuk bab baru lagi, bab yang diucapkan ketika keluarganya meninggal dunia. Sebelum masuk ke sini ada yang dimusyawarahkan, ditanyakan langsung, tidak ada. Langsung ya. Ayo kalau tidak ada kita masuk ke sini. Oh, ceritain teh ajarin saya ganti yang ke-6. Niki mayakulu indal mayiti, ketika kematian dan doa yang dibaca oleh keluarganya yang ditinggal mati. Ini doanya. Ini sama kayak tadi yang disampaikan oleh Ummi Salamah. Qalat, Ummi Salamah berkata, qala Rasulullah SAW, idza hadartumul marido awil mayiti fakulu khairon. Ini tadi sudah ada, cuma beda kalimatnya. Kalau kamu nyambangi orang sakit atau mendatangi orang yang sudah mati, maka berucaplah dengan perkataan-perkataan yang baik. Jangan ngomong eleke, jangan ngerasani apalagi menfitnah. Kenapa? Fa innal malaikata, karena para malaikat yang berada di sekitar itu yu'amminuna, pada mengamini alamatakuluna, terhadap apa yang kau ucapkan. Karena itu hadirin, kalau di desa-desa itu nggih, yang layaknya orangnya baik-baik nggih, yang jarang ya. Dulu tapi sekarang enggak tahu saya. Dulu itu jarang orang yang ahli minum-minum, ahli apa iku nek arane, yang gaple itu apa nggih, pokoknya ahli molimo lah nggih, mati jarang gitu dulu. Yang ada orang baik-baik ya, ahli jamaah, ahli yasin tahlil, ahli ke masjid dan lain sebagainya. Maka mudinnya atau imamnya ketika akan memberangkatkan jenazah ini menuju makam, dia mempersaksikan kepada para takzin, orang-orang yang datang waktu itu. Para hadirin, ketahuilah bahwa jenazah ini adalah ketika hidupnya dia sebagai guru ngaji misalnya, orang yang alim berjamaah misalnya, orang yang suka menolong orang lain dan seterusnya. Omongne sapi-apike,
Kemudian ini jenazah menurut panjenengan apik napa apik? Nggih, mesti takzin menjawab apik. Nggih. Lah ini disaksikan sekaligus dicatat oleh malaikat, nanti dilaporkan oleh malaikat kepada Allah taala. Nggih. Cuma sekarang ini jarang yang kayak gitu, kadang-kadang ada orang yang elek soalnya. Orang sing mati ini gak kena wau terus mati. Piye lah arep njaluk persaksian? Matine mergo nenggak Mari ngono hadirin, ini jenazah apik napa apik? Panjenengan mau apa? Bohong golek ngomong apik. Makane mudine gak wani muni malian. Wis barno ae wis. Nanti biar Allah yang menghukumi sendiri. Nah hadirin, kembali lagi ke sini kita. Seperti apa yang diucapkan oleh Nabi kepada Abu Salamah tadi itu. Qalat Ummi Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah mati, nggih, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi. Fakultu ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad mata. Rasul, Abu Salamah atau suamiku telah meninggal Rasul. Qala, maka Rasul berpesan, kuli, ucapkanlah doa. Nah, ini Allahumma gfirli walahu, ampunilah ya Allah untukku dan dia, maksudnya Abu Salamah. Wa aqibni, berilah ganti untukku ya Allah, minhu dari Abu Salamah, uqban hasanatan, gantian yang lebih bagus. Fakultu fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu Muhammadan, maksudnya Nabi Muhammad. Nah hadirin, ketika Ummu Salamah ditinggal Abu Salamah mati tadi itu, Ummu Salamah mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi. Akhirnya betul Ummu Salamah diganti suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Salamah ini salah satu istrinya Rasul, okay, ketika ditinggal mati oleh Abu Salamah. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau misalnya okay, suaminya meninggal duluan, doakan dengan doa yang baik-baik, termasuk minta diberi ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan bisa seperti apa yang dialami oleh Ummu Salamah ini, digantikan oleh Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karek ngamalna tok hadirin. Wis padha niki. Yang kedua, dari Ummi Salamah lagi qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu ma min abdin tusibuhu musibatun wa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih. Barang siapa yang terkena musibah, baik musibah hidup maupun musibah kematian, nggih. Kemudian orang itu yang kena musibah itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Sing kedua ilaihi lho nggih. Niki sering kula krungu orang yang salah mengucapkannya. Inna lillahi wa inna lillahi, ya salah. Ujan nggih. Sing bener inna lillahi, yang kedua wa inna ilaihi rajiun. Inna sesungguhnya kita itu lillahi miliknya Allah. Wa inna dan sesungguhnya kita ilahi kepada Allah, rajiun nanti bakal kembali. Setelah itu hadirin katanya Rasul, lanjutannya doa itu Allahumma jurni, berilah pahala kepadaku fi musibati, di dalam musibahku ini, wakhluf li khairan minha, dan berikanlah ganti aku ya Rasul daripada suamiku atau istriku yang meninggal itu dengan ganti yang lebih baik. Lek enek wong sing ngoten niku katanya Rasul, illa ajrullahu taala fi musibatihi, tidak ada lain baginya kecuali mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang dialami. Wa akhlafa lahu, dan Allah akan menggantikannya minhu dari suaminya atau istrinya khairan yang lebih baik. Qalat, maka Ummi Salamah berkata, falamma tufiya Abu Salamah, lah niki padha kalih wau. Ketika Abu Salamah sudah mati, sudah meninggal, Ummi Salamah berdoa seperti itu, qultu kama amara Rasulullah SAW, seperti apa yang diperintahkan Rasul, fahlafallahu li khairan minhu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menggantikan suami yang lebih baik kepadaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, siapa mana? Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala idza mata waladul abdi. Ya. Setiap manusia itu kan waladul abdi. Walad itu artinya anak, abdi itu hambanya Allah. Jadi manusia ini kan anaknya hambanya Allah. Pulau Panjenengan ini juga anaknya hambanya Allah. Artinya bapak ibu kita itu juga hambanya Allah. Demikian pula bapak ibu kita juga anaknya hambanya Allah, kakek nenek kita. Idza mata waladul abdi, ketika meninggal dunia anaknya seorang hamba, qala Allah taala lil malaikat. Allah bertanya kepada malaikatnya yang mencabut nyawanya itu, qabattum walada abdi, apakah engkau telah mencabut nyawanya anaknya hambaku? Padahal Allah harus ngerti, tapi Allah dengan nada tanya itu kepingin penjelasan jawaban dari malaikat. Apakah kau telah mencabut nyawanya anaknya hambaku? Fayaquluna, para malaikat yang mencabut nyawanya itu menjawab, na'am nggih ya Allah. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi, qabattum samarata fuadihi, engkau telah mencabut nyawanya buah hatinya? Fayaquluna, maka malaikat menjawab, na'am nggih ya Allah. Fayaqulu, Allah masih melanjutkan pertanyaannya, famada qala abdi, kemudian apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anak atau orang tuanya kau cabut nyawanya itu? Fayaquluna, maka para malaikat menjawab, ketika anaknya hambamu aku cabut, kata malaikat, hamidaka ya Allah wastarja'a, dia tidak ngeluh ya Allah, tidak menyesali diri ya Allah, tidak suudzon kepadamu ya Allah, tetapi justru malah hamidaka, dia memuji kepadamu, wastarja'a, dan mengucapkan istirja. Istirja itu ngehewani kok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya istirja. Jadi jangan lupa yang dimaksud istirja itu adalah kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya kalimat tadi itu. Lek kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, itu namanya yang kita ucapkan adalah hamdalah. Jadi alhamdulillah niku namanya hamdalah. Lek bismillah namanya basmalah. Lek astagfirullahaladzim namanya istighfar. La ilaha illallah namanya tahlil. Allahu akbar namanya takbir. Semuanya gitu ada namanya. La istirja yang niku wau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika malaikat ditanya oleh Allah dan malaikat menjawab seperti itu, fayaqulullah taala, Allah kemudian perintahkan kepada petugasnya, ibnu, bangunkanlah li abdi baitan fil jannah, kepada orang yang ketika aku cabut buah hatinya dia tidak menyalahkan diri, dia tidak menyesali diri, dia tidak suudzon nang Allah, tetapi dia malah memuji kepada Allah dan membaca istirja. Apa kata Allah? Bangunkan dia rumah di surga. Wasamu baital hamdi, dan berilah namanya surganya orang yang buah hatinya dicabut itu dia mengucap hamdalah dan istirja, dibangunkan istana di surga. Namanya istananya itu adalah Baitul Hamdi. Mulanya hadirin, nek sewaktu-waktu ada di antara keluarga kita, buah anak kita, buah apa ya, itu dimatikan atau dicabut nyawanya oleh Allah, jangan sekali-kali kita ngersulo, kita ngerundel, kita menyalahkan Allah dan seterusnya, tapi malah ucapkanlah hamdalah. Kenapa kok mengucap hamdalah? Wong dipateni kok ucapkan hamdalah? Matinya dalam keadaan baik, matinya tidak mati yang jelek. Kemudian panjenengan nambahi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya sesungguhnya kita itu milik Allah dan sesungguhnya kita kembalinya kepada Allah. Lek enten wong sing ngoten niku segera dibangunkan rumah di surga. Artinya apa? Orang yang ketika ditinggal mati kayak gitu tadi itu berarti dia dijamin masuk
surga. Lapo dibangun omah ning swarga nek gak masuk swarga. Adanya dibangunkan rumah di surga itu kan karena dia betul-betul masuk surga. Mudah-mudahan termasuk kita nggih. Allahumma amin. Telas napa tasik waktune? 3 menit. Sik. Wih. Sitok maneh bae nggih. Iki lek loro dua wae sitok. Sing nomor 4 ning mon sik. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul bersabda yaqulullahu taala. Ini Allah berfirman yang membahasakan adalah Rasul. Jadi bahasanya Allah dibahasakan oleh Rasul. Mali abdil mukmini indi jazaun idza qab la tenang rek. Idza qabatlu sofiyatun min ahli dunya sumah tasabahu ilal jannah. La enten apa? Seorang hamba yang mukmin nggih tidak ada balasan yang lebih baik ketika dicabut buah hatinya di dunia ini, kemudian dia berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, dia malah mengucap istirja kayak tadi itu, tidak ada balasan kecuali surga nggih, balasannya surga. Cuma terima kasih ngoten lho nggih, sudah dibalas dengan surga. Wallahu a'lamu bissawab. Hadirin mohon maaf karena waktunya sudah habis. Insyaallah dilanjutkan pada Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.